Semuanya bermula dari sebuah foto yang menyebar melalui beranda berita dan grup pesan pribadi lebih cepat dari yang bisa dibayangkan siapapun. Pada pandangan pertama, gambar itu tampak biasa saja. Sebuah bendera berkibar di atas perbukitan kering dan pucat di lembah Yordan. Namun, saat diperhatikan lebih dekat, tampak sesuatu yang langsung menimbulkan gelombang reaksi di kantor-kantor politik dan pertemuan-pertemuan doa. Ini bukan bendera biru putih Israel. Ini juga bukan lambang yang dikenal dari negara atau bangsa manapun. Sebaliknya, kain putih itu menampilkan gambar yang tegas dan tak terbantahkan, sebuah garis emas yang menggambarkan bait suci sebagaimana digambarkan dalam kitab suci Ibrani, mahakarya utama Yerusalem kuno. Itu adalah bendera dari gerakan bait suci ketiga, sebuah simbol yang bagi sebagian orang melambangkan harapan, pemulihan, dan pengenapan janji Tuhan. Namun bagi yang lain, ini memicu ketakutan mendalam akan konflik agama yang berbahaya. Lokasinya menjadikan momen ini semakin sensitif dan mudah memicu ketegangan. Bendera itu tidak ditancapkan di jantung Yerusalem, melainkan di wilayah yang diakui dunia sebagai tanah Palestina. Sebuah bagian dari lembah Yordan yang penuh sengketa, di mana setiap langkah dibayangi oleh klaim yang saling bertentangan, dan di mana tanahnya bukan sekedar wilayah geografis, melainkan medan pertempuran sejarah. Bagi mereka yang percaya akan kembalinya bait suci, bendera ini adalah sebuah pernyataan. Penglihatan Yehezkiel, janji para nabi, dan kerinduan lintas generasi tidak pernah dilupakan. Namun bagi yang lain, ini adalah sebuah provokasi. Tanda bahwa agama kembali memasuki arena kendali politik di wilayah paling sensitif di dunia. Mengapa di sini? Mengapa sekarang? Lembah Yordan selalu lebih dari sekedar hamparan padang basah. Tempat itu adalah titik penyeberangan ketika Yosua memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Ini adalah latar dari momen terakhir Nabi Elia sebelum ia diangkat oleh kereta berapi. Ini adalah batasan antara padang gurun dan janji. Dan kini, dengan kehadiran bendera ini, tempat tersebut telah menjadi panggung bagi babak baru. Sebuah babak yang mungkin mengarah pada peristiwa-peristiwa yang telah lama diharapkan sekaligus ditakuti dunia. Apakah ini hanya tindakan dari kelompok kecil yang fanatik? Ataukah ini pesan yang dirancang dengan cermat? Sebuah isyarat tentang perubahan besar yang akan datang, yang suatu hari bisa membawa bendera yang sama ke Bukit Bait Suci itu sendiri? Di kawasan dunia seperti ini, tidak ada yang terjadi secara kebetulan, dan tidak ada sesuatu yang telah dimulai akan berhenti dengan mudah. Dan ketika bendera ini memicu perdebatan, sebuah momen pun semakin mendekat, bukan hanya berkaitan dengan politik, tetapi juga dengan berabad-abad kesedihan dan peringatan. Setiap musim panas di bawah terik matahari Timur Tengah, tibalah hari ke-9 dalam bulan Ibrani. Bagi bangsa Yahudi, ini bukanlah hari perayaan, melainkan hari peringatan, hari yang dipenuhi suasana duka, puasa, dan pembacaan ratapan. Tisha B'Av adalah hari ketika mereka mengenang dua peristiwa paling menghancurkan dalam sejarah mereka. Penghancuran Bait Suci Salomo Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi, dan penghancuran Bait Suci kedua oleh Romawi pada tahun 70 Masehi. Kedua peristiwa ini meninggalkan Yerusalem dalam kehancuran, dan keduanya terukir dalam memori nasional seperti luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Secara tradisional, hari itu adalah hari keheningan. Toko-toko tutup, nyanyian berhenti, doa-doa berubah menjadi ratapan. Namun tahun ini, keheningan itu terasa bergetar. Selama beberapa dekade, doa Yahudi di Bukit Bait Suci dilarang berdasarkan apa yang disebut sebagai perjanjian status quo. Sebuah kesepakatan rapuh yang dimaksudkan untuk menjaga perdamaian dengan membatasi ibadah. Namun, pada Tisha B'Av kali ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Lebih banyak umat Yahudi daripada sebelumnya naik ke Bukit Bait Suci. Sebagian berjalan dalam keheningan yang hikmat, tetapi yang lain berani melantunkan dengan lembut namun tetap terdengar kata-kata harapan dan tekad. Kami akan membangun bait suci. Kata-kata itu bukan teriakan spontan dalam sebuah protes. Itu hampir seperti bisikan yang terbawa angin, namun cukup kuat untuk memecah puluhan tahun keheningan yang dijaga dengan hati-hati. Bagi orang yang sekedar melintas, momen itu mungkin tidak terasa berarti. Tetapi bagi mereka yang memahami sejarah tempat ini dan nubuat-nubuat yang terkait dengannya, itu seperti menyaksikan sebuah patahan besar bergeser di bawah kaki mereka. Bukit Bait Suci selalu menjadi pusat spiritual dari masa lalu Israel, dan menurut banyak, menjadi pusat nubuat bagi masa depannya. Dan kini,
Pada hari yang seharusnya menjadi momen berkabung atas kehilangannya, orang-orang justru secara terbuka berbicara tentang kembarinya. Itu baru permulaan, dan segera sebuah pernyataan yang lebih berani akan menyusul. Kali ini datang dari salah satu jabatan tertinggi di Israel sendiri. Peristiwa itu berlangsung di bawah kilau keemasan kubah batu. Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Nasional Israel, berjalan melintasi Bukit Bait Suci dengan rombongan dan kamera yang mengikuti dengan dekat. Dunia bahkan belum sepenuhnya mencerna gambar-gambar dari Tisha B'Av ketika kata-katanya terdengar seperti sebuah deklarasi niat. Bukit Bait Suci adalah milik kami. Itu bukan ucapan sembarangan, itu adalah pernyataan yang terukur, disengaja, disampaikan melalui mikrofon agar semua orang mendengarnya. Lalu datanglah pernyataan yang memperjelas visinya. Israel harus membangun kembali Bait Suci. Di sekelilingnya, kelompok-kelompok kecil pengunjung Yahudi mulai bergerak perlahan membentuk lingkaran. Sebagian melantunkan mazmur, yang lain bernyanyi lirih di bawah nafasnya. Selama beberapa dekade, tindakan seperti ini akan segera dihentikan oleh polisi dalam hitungan detik. Namun kini, semua itu terjadi secara terbuka di hadapan publik. Sejak 1967, perjanjian status quo telah menjadi benang tipis yang menjaga kerapuhan perdamaian di bukit tersebut. Tidak ada doa terbuka bagi Yahudi maupun Kristen. Tidak ada simbol keagamaan, tidak ada Alkitab atau buku doa yang dibawa melewati gerbang. Aturannya jelas, hingga pada akhirnya tidak lagi demikian. Gambar-gambar yang terekam hari itu menunjukkan sesuatu yang tidak bisa disembunyikan oleh pernyataan resmi manapun. Aturan-aturan itu mulai dilonggarkan. Bagi sebagian, ini adalah momen kemenangan. Namun bagi yang lain, ini adalah peringatan bahwa bukit tersebut sedang memasuki fase baru yang berbahaya. Namun demikian, ini bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Ini adalah bagian dari sebuah gerakan yang terus berkembang, yang telah mengumpulkan momentum selama bertahun-tahun, dan kini tidak lagi puas hanya berada dalam ranah devosi pribadi. Karena gerakan untuk kembalinya Bait Suci kini bukan lagi sekadar persoalan keagamaan. Ia mulai menjadi sesuatu yang sangat politis. Gerakan untuk membangun kembali Bait Suci di Yerusalem dulunya sebagian besar terbatas pada kalangan religius. Selama beberapa dekade, gerakan ini terutama terdiri dari organisasi-organisasi kecil, para rabi, dan kelompok-kelompok yang berfokus pada pendidikan serta persiapan ritual. Kegiatan mereka mencakup mempelajari hukum-hukum Bait Suci, membuat perlengkapan ritual, dan melatih para imam untuk kemungkinan pelayanan di masa depan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, gerakan Bait Suci menjadi semakin terlihat di ruang publik. Ini bukan lagi sekadar bentuk pengabdian keagamaan semata. Gerakan ini mulai mengadopsi strategi politik, kampanye publik, serta pendekatan media. Salah satu contohnya adalah sebuah video produksi profesional yang dirilis oleh UR Israel, sebuah organisasi Yahudi yang cukup dikenal. Presentasi tersebut menampilkan 3 visualisasi Bait Suci yang telah dibangun kembali, adegan para penyembah dari berbagai bangsa, serta pesan yang menyiratkan bahwa pembangunan kembali Bait Suci akan membawa perdamaian bagi dunia. Video tersebut tersebar luas daring dan dibahas di media Israel, menunjukkan bahwa pesan ini telah mencapai lebih dari sekadar para pendukung tradisional gerakan tersebut. Dari sudut pandang nubuati, visi ini sejalan dengan beberapa penafsiran teks Alkitab. Dalam eskatologi Kristen, khususnya dalam kitab Daniel dan kitab Wahyu, Bait Suci yang dipulihkan sering dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman, termasuk munculnya seorang pemimpin yang menjanjikan perdamaian, namun pada akhirnya membawa penyesatan dan konflik. Penyebaran gambaran Bait Suci juga semakin terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Poster, materi pendidikan, bahkan rambu-rambu jalan di beberapa wilayah menampilkan ilustrasi Bait Suci. Normalisasi gambar ini menunjukkan adanya upaya yang perlahan namun terarah untuk menanamkan gagasan itu ke dalam kesadaran nasional. Pertanyaan pentingnya bukan lagi apakah orang-orang membicarakan pembangunan kembali Bait Suci. Mereka jelas membicarakannya. Pertanyaannya adalah bagaimana Israel dapat memperoleh otoritas untuk melanjutkan pembangunan di sebuah lokasi yang saat ini berada di bawah administrasi keagamaan yang berbeda. Bukit Bait Suci berada di bawah kendali keamanan Israel, tetapi pengelolaan sehari-harinya ditangani oleh Wakaf Islam di bawah pengawasan Yordania. Setiap langkah untuk mengubah pengaturan ini akan membawa konsekuensi politik dan diplomatik yang besar.
Para analis umumnya menunjuk pada 3 kemungkinan skenario di mana Israel dapat memperoleh kendali penuh. Skenario pertama adalah melalui kesepakatan politik atau perjanjian damai. Hal ini bisa muncul dari perjanjian damai yang lebih luas di Timur Tengah, kemungkinan melibatkan kompromi wilayah atau jaminan keamanan baru. Secara teori, kesepakatan semacam itu dapat mencakup ketentuan yang memberikan Israel otoritas lebih besar atas bukit itu, yang berpotensi membuka jalan bagi ibadah Yahudi atau bahkan pembangunan kembali Bait Suci. Hal ini sejalan dengan penafsiran terhadap Daniel 9 ayat 27 yang menggambarkan adanya sebuah perjanjian dengan Israel untuk jangka waktu tertentu sebelum akhirnya dilanggar. Skenario kedua adalah terjadinya sebuah krisis besar. Hal ini dapat berupa insiden keamanan yang serius, konflik militer, atau runtuhnya kerangka administrasi yang ada saat ini. Dalam situasi seperti itu, Israel dapat mengambil kendali langsung dengan alasan menjaga ketertiban. Sejarah menunjukkan bahwa dalam masa konflik, kendali atas bukit tersebut dapat berubah dengan cepat, seperti yang terjadi pada Perang 6 Hari 1967. Skenario ketiga adalah dorongan dari gerakan keagamaan akar rumput. Jika kunjungan dan ibadah Yahudi di bukit tersebut terus meningkat, dan opini publik di Israel bergeser kuat ke arah pengambil alihan kendali lokasi itu, para pemimpin politik pada akhirnya dapat bertindak untuk meresmikan apa yang sebenarnya sudah terjadi secara informal. Masing-masing jalur ini membawa resiko besar. Setiap perubahan terhadap status quo hampir pasti akan memicu reaksi keras, baik di tingkat regional maupun internasional. Namun, skenario-skenario ini kini dibahas secara terbuka, bukan hanya oleh kelompok keagamaan, tetapi juga dalam lingkungan politik dan akademik, dan pembahasan ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Semua ini muncul di tengah meningkatnya ketidakstabilan kawasan. Situasi saat ini di wilayah tersebut memang sudah sangat mudah berubah. Konflik masih berlangsung di Gaza, dengan pasukan Israel terlibat dalam operasi militer berkepanjangan. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu secara terbuka menyatakan niatnya untuk memperluas kendali Israel atas seluruh jalur Gaza, sebuah tujuan yang jika tercapai akan menjadi perubahan teritorial yang signifikan. Perkembangan ini terjadi bersamaan dengan perubahan aliansi di Timur Tengah, termasuk pembicaraan normalisasi antara Israel dan negara-negara Arab, serta meningkatnya ketegangan dengan Iran dan kelompok-kelompok sekutunya. Dari sudut pandang nubuatan Alkitab, kondisi seperti ini oleh banyak orang dianggap sebagai pendahulu dari peristiwa-peristiwa yang digambarkan dalam Kitab Daniel dan Kitab Wahyu. Kitab Daniel berbicara tentang seorang pemimpin yang membuat perjanjian dengan Israel, namun kemudian melanggarnya di tengah jalan, yang mengarah pada apa yang disebut sebagai kekejian yang membinasakan di dalam bait suci. Sementara itu, Kitab Wahyu juga menggambarkan suatu periode damai yang tampak nyata, yang kemudian diikuti oleh kekacauan global secara tiba-tiba. Walaupun para analis politik mungkin melihat peristiwa ini murni dari sudut keamanan dan strategi, banyak pengamat religius memandangnya sebagai bagian dari kerangka nubuatan yang lebih besar. Perpaduan ambisi politik, gerakan keagamaan, dan konflik regional menciptakan lingkungan di mana perubahan cepat sangat mungkin terjadi. Dan hal ini membawa kembali pembahasan pada satu titik. Di tengah berbagai spekulasi tentang bait suci, penting untuk mengingat apa yang telah digenapi, serta makna dari penggenapan tersebut. Bagi para pemercaya Alkitab, banyak nubuatan telah digenapi dengan detail yang luar biasa. Perjanjian Lama menubuatkan kelahiran Mesias dari seorang perawan dalam Yesaya 7 ayat 14, tempat kelahirannya di Bethlehem dalam Mika 5 ayat 2, keturunannya dari garis Daud dalam Yeremia 23 ayat 5, serta penderitaan dan kematiannya melalui penyaliban dalam Mazmur 22 dan Yesaya 53. Bahkan juga menggambarkan penusukan tangan dan kakinya, serta pengundian pakaiannya. Peristiwa-peristiwa ini kemudian dicatat dalam Injil. Semua ini digenapi dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus dari Nazaret. Bagi umat Kristen, inilah kebenaran yang paling mendasar. Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dalam kitab suci. Kekhawatiran menurut perjanjian baru adalah bahwa pada akhir zaman akan muncul sosok lain, seseorang yang akan memasuki bait suci dan mengklaim otoritas ilahi. Individu ini sering disebut sebagai antikristus yang akan menyesatkan banyak orang. Karena itu, di balik semua perkembangan politik dan rencana pembangunan, doa yang paling mendasar bagi bangsa Yahudi adalah agar mereka dapat mengenali Mesias mereka sebelum penyesatan itu terjadi.
Peristiwa-peristiwa yang kita lihat hari ini, baik itu negosiasi politik, demonstrasi keagamaan, maupun kampanye militer, memang penting, tetapi bukanlah tanda yang paling utama. Tanda yang sesungguhnya adalah penggenapan janji-janji Tuhan melalui anaknya, serta panggilan untuk tetap berjaga-jaga dalam terang apa yang telah dinyatakan oleh Kitab Suci.